30.000 dua, Pak. Dikasih nggak? Ah, ibu maunya berapa, Bu? Dikasih nggak mau. Ibu! Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Liburan main di pantai, pilihan yang menarik untuk dilakukan di akhir pekan begini. Tapi ada yang menarik perhatian mata saya nih. Lu lihat tuh, cewek yang tadi itu ngeliatin gue mulu nih. Ah, kegeeran lu. Beneran das tadi ngeliatin gue mulu. Gue samperin nih ya. Coba. Nah, bener ya? Iya. Mbak suka sama saya ya, Mbak? Ih, GR amat, Mas. Kenapa? Dari tadi Mbak liat muka saya ya, Mbak, di situ. Astaga, Mas capek deh. Saya bukan ngeliatin Mas, ngeliatin celananya. Kenapa celana saya, Mbak? Celananya keren, tapi mukanya enggak. Sorry, Mas. Keren gini muka, Mbak. Muka mah enggak, celana doang. Alah. Ih, kesian amat deh, Mas. Celana beli di mana? Di pasar, Mbak, Sumber. Banyak ya? Banyak banget. Oh, yaudah. Cakep celananya. Celana santai berbahan ringan yang lazimnya hadir dengan panjang selutut memang menjadi favorit untuk dipakai saat di pantai. Selain memberi kenyamanan, kita juga jadi leluasa bergerak, lompat sana, lompat sini. Apalagi dengan tampilan warna cerah yang mencolok. Dijamin jadi pusat perhatian deh. Tak sulit menemukan celana santai yang akrab juga dengan sebutan celana Hawaii ini. Mulai dari kaki lima, counter kecil, hingga toko besar dengan sistem grosiran. Wah, yang berbelanja celana Hawaii berjubel. Bagaimana tidak? Harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Mulai dari 9 hingga 20.000 rupiah. Celana Hawaii itu enak dipakainya, jadi nyantai untuk kerja apa aja tuh enak di rumah gitu. Ya, lebih simpel kalau untuk pakai sehari-hari di rumah. Oh gitu, murah ya? Murah. Bahannya adem, katung-katung. Di sini juga murah. Berapa harganya? 12,5 per piece nih. Wih, tua muda, pria wanita, semua menyenangi celana santai Hawaii. Bang Zul sebagai penjual jadi meraup untung banyak dari penjualan celana ini. Kok rame kayaknya nih, Pak? Alhamdulillah lah. Khusus jual celana ini ya, celana santai ya? Kalau boleh tahu, Pak, dalam seminggu bisa jual berapa banyak sih, Pak? Ya lebih kurang Sekitar berapa tuh kira-kira? ya 2.000-an kodi lah 2.000-an kodi? per minggu ya. Per minggu itu ya? Angka penjualan yang fantastis. Guna memenuhi permintaan pasar tersebut, Bang Zul bekerja sama dengan beberapa produsen. Salah satunya ternyata yang ada di samping saya ini. Ini Bapak nih salah satu pemasoknya. Ya, Kalau masukin ke toko si Abang nih, berapa seminggu, Pak? saya kapasitas seminggu itu sampai 150 kodi. 150 kodi ya? Itu keteteran nggak, Pak? Kebetulan memang orderan dari puzzle ini memang cukup banyak ya. Oh, karena penjualannya 2.000 kodi ya? Iya betul. Jadi nggak bisa terlayani gitu untuk produksi saya. Berarti lancar jaya dong, Iya, Pak ya, iya. usaha celana ini ya, Iya. Pak? Kalau boleh tahu, pengen ikut lihat proses produksi, boleh nggak sih, Boleh Pak? nanti kita Mbak Evi langsung ke tempat produksi. Saya ikut ya, Pak ya? Iya, langsung Waduh, niatnya mau belanja, malah ketemu pemasok. Iya. Belajar usaha sekalian nih, celana santai Hawaii. Gak disangka, dari celana melar santai bisa menghasilkan omset yang menjanjikan. Niat mau belanja, sekalian saja belajar peluang usaha yang satu ini. Proses produksi celana Hawaii dari hulu ke hilir dimulai Pak Lazim dengan berbelanja bahan kain. Pasar Cipadu menjadi pilihannya, karena selain harganya lebih murah, pilihannya juga melimpah. Iya, di sini. Ini kebetulan biasa saya belanja di sini nih Mbak Evi untuk corak perempuannya. Celana perempuan di sini, Iya. kenapa tuh, Pak? Kebetulan di sini coraknya banyak ya, jadi cocok untuk buat untuk anak celana perempuan. Oh iya sih ya, Iya. motifnya juga
Kalau untuk kainnya sendiri, ada ciri khas nggak sih Pak? Harusnya seperti apa gitu yang Kalau dipilih? untuk biasanya orderan dari perempuan itu yang bahan kainnya itu nggak panas ya. Bahan kainnya Disampingnya panas, ya? bahannya enak dipakai, sejuk ya untuk dipakainya gitu ya. Karena ini memang untuk celana santai gitu ya untuk ibu-ibu. Harga kain yang dijual di Cipadu bervariasi. Namun khusus untuk bahan celana Hawaii berkisar dari Rp8.000 hingga Rp12.000. Bahan sudah didapat, proses produksi pun siap dimulai. Aduh, celana pendek, perjuangan mereka itu. Setidaknya melihat, oh produk saya dengan bordiran itu ada daya tarik tersendiri. Oh, kelihatannya lebih eksklusif gitu Iya, ya Pak betul ya? Mbak Evi. Coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Di kawasan Ceger Bintaro inilah tempat diproduksinya celana Hawaii milik Pak Lazim. Bermula di tahun 1997, dibantu dengan istrinya Siti Fatimah. Aduh, mande. Nyampe juga akhirnya. Nah, iya nih Mbak Evi kebetulan nih untuk khusus desain istri saya Oh, yang Ibu. desain. Silakan Evi. kenalkan. Mau belajar-belajar ya Bu ya? Pengen tahu peluang usaha celana pendek Hawaii. Tapi ngomong-ngomong, Ya. kalau dulu itu awalnya bisa kepikiran untuk punya usaha ini gimana sih Pak? Saya yang lihat hal pertama itu potensi ya. Market saya kan sebagian besar kan menengah ke bawah ya. Itu setidaknya banyak konsumen yang membutuhkan celana Hawaii. Pasarnya cukup potensial. Pasarnya potensial Iya. ya Pak ya? Kecermatan Pak Lazim membaca peluang yang ada membuat pria 35 tahun ini semakin yakin untuk menjadi produsen celana Hawaii. Meski awalnya ia sama sekali tidak punya modal. Nah, bisa jadi sebesar ini sekarang, Iya. itu dulu pasti modalnya gede ya? Pada awalnya itu permodalan saya anggarkan dari penjualan kalung dari istri gitu ya. Makanya Waktu saya itu sudah iya, istri? Iya, calon pada saat itu memang calon istri saya gitu Masih loh, Mas. pacar? Masih pacar saya. Kok mau sih Bu? Jadi dengan hasil jual kalung, Iya. 300.000, Iya. bisa dapat apa aja tuh Pak? Itu untuk beli alat mesin ya, butterfly, kemudian mesin obras, sebagiannya lagi untuk beli bahan baku kain ke Tanaban. Wah, 300.000 bisa buat Iya. macam-macam ya? Iya. Kalau gitu saya gadein ini aja deh, bisa laku nggak ya? Tapi sekarang udah lega ya Bu ya? Kalungnya sudah diganti berlipat-lipat harganya. Untuk produksi awal, Lazim dapat menghasilkan 3 kodi celana pendek santai yang ternyata langsung laris manis terjual di kios-kios sekitar Bintaro. Dari situlah ia dan sang istri mulai kebanjiran pesanan. Saya jadi tambah semangat untuk belajar seluk-beluk usaha celana Hawaii. Tahap pertamanya, bikin pola dulu. Ya, Mbak Evi pegang bawahnya Mbak Evi. Oh, ini dipegang Iya, bawahnya? biar nggak mencong. Oh, ini harus presisi Iya. banget ya Bu ya? Iya. Tersedia 2 pilihan ukuran panjang yang dibuat Lazim dan istri, yaitu 3/4 dan ukuran 7/8. Pola digambar di atas kain, lalu dipotong dengan pisau mesin. Kalau guntingnya otomatis begini, sehari juga bisa bikin 2 kodi kali ya Bu ya? Kain yang telah dipotong kemudian masuk ke proses jahit-menjahit. Ditemani Pak Lazim, saya ingin korek informasi lebih dalam tentang keunggulan usaha ini. Pak, pengen tahu Iya, juga nih ya, iya. untuk omsetnya sendiri Pak, Iya. gimana sih dari usaha celana Hawaii ini? Saya dari keuntungan itu kita hitung dari omset penjualan ya Mbak Evi ya. Untuk per bulannya kita penjualan diperkirakan antara 150 juta. Sampai 150 juta Iya. Pak? Keuntungan kita ambil 25% ya. Untuk 1 bulan produksi itu karyawan saya itu bisa mencapai target antara 800 sampai 1.200 kodi. Wah, dikaliin 5.000 udah dapat berapa itu? Iya, Banyak cukup itu lumayan nolnya ya? banyak Mbak Evi ya. Wow, lumayan banget ya untungnya. Padahal ongkos produksinya murah loh. Lazim sebenarnya adalah mantan orang gajian. Setelah 7 tahun bekerja di bank, akhirnya ia pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan serius menekuni usaha dengan omset ratusan juta miliknya.
Tak hanya memberi kepuasan dari segi finansial, rasa bangga dan puas pun dirasakan ayah satu orang putra ini karena mampu memberi pekerjaan untuk 20 orang karyawannya. Celana yang sudah dijahit lalu diberi karet di bagian pinggang. Menurut Pak Lazim, ada banyak jenis karet yang tersedia di pasaran yang bisa kita pilih. Tapi, ia bersedia memberi tips karet seperti apa yang paling cocok digunakan. Oke, yang seperti apa Pak yang bagus? Itu yang untuk proses penarikan dari masuk ke pengaretannya itu lentur, yaitu biasanya hasil dari karetan itu celananya lebih banyak. Gak mau setengah-setengah, saya juga mau belajar mengoperasikan alat pemasang karet otomatis ini. Pedal-pedalnya. Tekan pedalnya dan seret, karet pun terpasang. Tapi percobaan pertama gagal ternyata. Celananya malah jadi kusut. Tapi untunglah masih bisa dibongkar lagi. Dari segi peralatan, usaha rumahan milik Pak Lazim sudah termasuk komplit nih. Dari mesin jahit, mesin obras, mesin karet, sengaja ia pilih yang terbaik. Dengan harga mulai dari 5 hingga belasan juta rupiah. Udah mulai jago sih. Diferensiasi produk disadari betul oleh Lazim sebagai hal yang mendukung kelancaran usaha. Maka celana Hawaii miliknya dibuat dengan berbagai macam aksesoris. Ada yang dengan diberi strip line, bordir, dan juga sablon. Oh, ini hasil bordirannya ya? Iya, ini Mbak Evi. Kenapa nih Pak milih yang bordir? Konsumen setidaknya melihat, produk saya dengan bordiran itu ada daya tarik tersendiri. Oh, kelihatannya lebih eksklusif gitu Iya, ya Pak betul ya? Mbak Evi. Nah, kalau untuk persaingan sendiri nih Pak, Iya. di usaha celana santai seperti ini, Ya, gimana sih Pak? cukup kompetitif ya untuk produk celana HW ini. Tapi pada dasarnya begini ya Mbak Evi, namanya orang kita usaha ya, ujung tombaknya pada dasarnya kan pada pemasaran. Bagaimana kita kreatif memasarkan produk kita. Oh, di situ kuncinya Iya, kuncinya ya? di situ. Kita Mau persaingan seperti apapun, betul. kalau kita pengen pemasaran yang tepat, Iya, asalkan kita kreatif untuk pemasarannya. Untuk pengerjaan bordir dilakukan secara komputerisasi dengan alat berharga ratusan juta rupiah. Sedangkan celana yang disablon, pengerjaannya sederhana sekali. Untuk sablon ini kan karena permintaan pasar. Jadi pasar maunya mintanya desain seperti apa, kita bisa setting. Oh, jadi yang di rumah kalau Iya. mau pesen seperti apa sablonannya, Iya, bisa Pak buat. Lazim bisa buat Iya, ya? bisa buat. Jika dilihat dari beban ongkos produksi, metode sablon jauh lebih hemat. Bayangkan saja, satu celana dengan cara bordir mampu menghasilkan 3 potong celana dengan jalan di sablon. Nah, Waduh. Dalam sekejap, tuh hasil sablonan ini jadi deh. Dipilih. Mas, celana mas, enak mas, bahannya ada mas. 30.000 dua pak. Dikasih nggak? Nah, ibu maunya berapa bu? Ah, nggak mau. Coba untuk bebaskan diri. Coba untuk bebaskan diri. Dipilih. Mas, celana mas, enak mas, bahannya ada mas. 30.000 dua pak. Dikasih nggak? Nah, ibu maunya berapa bu? Ibu! Setelah melewati serangkaian proses, kini produk melalui tahapan quality control. Benang-benang yang tersisa dibersihkan, lalu dilipat dan dikemas dalam plastik bening. Udah kayak arisan ya Bu ya, kumpul-kumpul ya Bu ya. Tapi sembari kerja ini juga nih, dicek-cekin benang-benangnya dibuang ya Bu ya. Nah, ini sengaja juga ya Pak? Iya. Karyawan Iya. mengambil ibu-ibu sekitar sini Iya, ya? saya berusaha memberdayakan ibu-ibu di sekitar lingkungan produksi saya. Lumayan lah untuk ibaratnya beli sabun. Kesempatan menguasai pangsa pasar, terutama kelas menengah ke bawah, masih sangat terbuka lebar. Untuk itulah Lazim gencar memasarkan produknya dengan berbagai cara. Kalau untuk sistem pemasaran sendiri, Pak Lazim lebih senang dengan cara apa nih? Saya lebih utama target utamanya itu saya ke grosir. Kenapa? Hal pertama itu kan omset untuk volume penjualannya cukup lumayan besar. Dari sana paling besar ya? Iya.
Selain itu, ia juga memanfaatkan penjualan melalui media online yang membuat produknya dikenal luas hingga ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Meski sudah sukses, bukan berarti Lazim tidak mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usaha ini. Kalau untuk Bapak sendiri nih, udah usaha lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Pernah nggak sih ngalamin masa jatuh bangun? Untuk jatuh bangun sih relatif, namanya orang usaha itu pasti ada ya Mbak Evi ya. Saya coba memanage kendala-kendala tersebut, bagaimana kita mengelola sumber daya tenaga kerjanya gitu ya. Memang kendala paling utama itu rata-rata itu tenaga kerja. Oh, dari tenaga kerja ya? Ya, karena mereka itu kan tenaga lepas Mbak Evi. Jadi kalau mungkin nggak betah ya sudah, keluar gitu ya. Iya betul, seperti itu. Tapi tetap masih bisa di ini ya Pak ya, masih bisa diatasi ya. Saya coba hadapi dengan melakukan pendekatan ya, bagaimana kita mengelola karyawan itu sebagai kita anggap aset ya bagi saya. Hal pertama, yang kedua kita rangkul sebagai saudara. Tapi tetap kita ada acuan kedisiplinan dalam bekerja. Celana yang sudah dikemas rapi kini siap untuk diantarkan ke toko-toko di Jakarta. Harganya mulai dari Rp140.000 untuk produk termurah, yaitu celana 3/4 sablonan, dan Rp250.000 untuk yang tertinggi, yaitu celana ukuran jumbo yang dibordir. Kalau dulu Pak Lazim waktu mulai pertama kali, apa sudah berani sekarang gitu masukin barang ke toko-toko besar? Kalau dulu begini Mbak Evi, jadi untuk persaingan produk celana santai seperti ini begitu banyak. Oh, dulu pemainnya masih sedikit belum begitu gitu ya banyak, Pak ya? masih sedikit. Jadi barang ibaratnya belum ada pun itu sudah berani dibayar. Sudah minta Iya, gitu? sudah dibayar terlebih dahulu. Kalau gitu percaya diri ya Pak Iya, ya? betul. Nah kalau seperti saya nih Iya. baru mau mulai dan sekarang pesaing sudah banyak. Iya. Ada ide nggak ya Pak pemasaran seperti apa yang baik? Baiknya begini Mbak Evi, nanti saya coba ajarin, saya bawakan produk saya. Nanti Mbak Evi coba belajar, saya ajarin. Saya coba deh Pak kalau kayak gitu. Kini giliran saya yang mencoba peruntungan dengan berjualan celana Hawaii. Lokasi menentukan prestasi. Makanya saya pilih Bukalapak di kawasan ramai pejalan kaki seperti yang ada di sekitaran Masjid Cut Mutia, Jakarta Selatan. Gak hanya saya, belasan pedagang kaki lima lainnya ikut pula mengadu peruntungan di sini. Modal utama suara yang kencang. Dipilih. Benar kan? Kurang dari 5 menit, ibu-ibu datang menghampiri lapak saya. Berapa ya? Ini buat ibu aja nih, saya ngasih 12.000 Bu. Ini kan beli satu 15, Ya. nanti gratis satu. Ini bodoh-bodohin yang ibunya ya? Ya kan bener kan Pak ya? Bisa Jangan Bu, jangan. Nggak bisa Bu, Bapak iya aja lagi. Bener kan? Jangan Bu, jangan. Buat ibu nih spesial, 12.000. 12.000, ibu plus masuk TV. Bu, ayo Bu. Udah itu 15. Ibu, oke Bu. Bu, jangan 15.2. Udah cepetan kasih. 18.2. Nggak mau. 12 Bu. 10 deh, 10. Banding harga nih saya. Ibu pembeli pertama. Saya kasih harga spesial buat ibu. Pengaris pembeli pertama. Alhamdulillah. Setelah tawar-menawar sengit, laku juga deh dengan untung tipis. Matahari semakin tinggi, tapi lapak saya masih sepi nih. Coba samperin langsung ke jalan Pilih celananya, celana untuk main bola buat tidur. Bapak celananya Pak, cuma 15.000 Pak. Bahan oleh Pak, bahan halus Pak, 15.000 Pak. Sampai digalakin. Tapi tetap harus sabar, yang namanya usaha nggak boleh pantang menyerah. Ada sate di atas, ada sate di bawah. Waduh, masih nggak berhasil. Saya masih harus ganti strategi pemasaran. Nggak mau kalah sama abang-abang penjual yang lain. Nah, kalau udah ada begininya, semoga bisa ikut mendongkrak penjualan nih. Jadi orang-orang tertarik karena barangnya obralan. Semoga dia mau beli ya. Diobral, 2 potong 20.000. 2 potong 20.000. Pak, Ibu, silakan dilihat celananya, celana santai untuk tidur. Kalau semudah ini memasarkan celana Hawaii, nggak perlu menunggu lama meraup keuntungan. Laris manis dikerubutin pembeli, anak-anak sampai orang dewasa semua suka pakai celana Hawaii. Gimana? Anda juga tertarik menekuni usaha ini? Berikut tips dari Pak Lazim yang bisa Anda ikuti. Untuk bagi pemula yang ingin mencoba usaha ini, hal pertama dan jangan ragu-ragu kita untuk memulai usaha.
Walaupun kita panas-panasan, kita coba pasarkan ke pasar gitu ya. Produk kita pasarkan. Yang penting hasilnya, Mbak. Saya dalam menjalankan usaha, hal pertama adalah kita tetap bekerja keras ya. Yang kedua adalah kita tetap menjaga hubungan baik dengan relasi pelanggan kita. Itu hal paling utama. Kemudian itu inovatif produk. Itu sangat penting ya. Kita harus kreatif dan inovatif. Hal seperti itu kita lakukan. Celana. Aduh, yang namanya jualan memang selalu jalannya nggak akan mulus. Ada kalanya ditinggalin pembeli, dicuekin. Kadang diomelin karena barangnya dikatain mahal. Tapi di situ intinya dari usaha, wira swasta, melatih mental kita. Dan tinggal segini nih, jadi tambah semangat ngejalinnya. Pak, jangan bengong Pak, celana. 10.000 Pak. Udah dulu, nanti beli apa ya? Celana santai, 10.000. Dipilih.